Tumbuhkan literasi siswa melalui Melisa, Media Literasi Siswa, sebuah inovasi pengembangan gerakan literasi sekolah yang dilakukan oleh SD Sidorejo Lor 3. SD Sidorejo Lor 3 merupakan sebuah sekolah dasar negeri yang berada di Kota Salatiga. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh SD Sidorejo Lor 3 dalam rangka mengembangkan gerakan literasi sekolah. Beberapa di antaranya akan kami tayangkan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Catur Darmanto SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Sidorejo Lor 3 Salatiga. Judul video pengembangan literasi sekolah kami adalah Tumbuhkan literasi siswa melalui Melisa. Berikut adalah pengembangan literasi SD Negeri Sidorejo Lor 3 Salatiga. Melisa sebagai inovasi utama dalam pengembangan gerakan literasi sekolah SD Sidorejo Lor 3 telah diresmikan oleh Dr. Andes Purwanto MPD selaku Korwil Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tahun 2021. Melisa merupakan salah satu bentuk literasi digital yang dimiliki oleh SD Sidorejo Lor 3. Melisa berisi kumpulan tulisan-tulisan para siswa dan para bapak ibu guru. Tulisan itu berupa puisi, artikel, cerpen, dongeng, dan yang lainnya. Karya siswa dan guru kemudian diseleksi oleh tim editor, kemudian diunggah ke aplikasi Melisa. Melisa sebagai aplikasi literasi digital memungkinkan penggunanya untuk mengakses dimanapun dan kapanpun. Sehingga melalui Melisa ini, kebiasaan membaca tidak hanya ditanamkan ketika siswa berada di sekolah, tetapi juga ketika siswa berada di rumah. Selain itu, Melisa diharapkan tidak hanya meningkatkan kebiasaan membaca siswa saja, tetapi juga para bapak ibu gurunya. Diharapkan melalui Melisa ini, Bapak Ibu Guru juga semakin tergerak untuk meningkatkan atau menumbuhkan minat baca mereka, sehingga apa yang dilakukan Bapak Ibu Guru ini bisa dicontoh oleh para siswanya. Inovasi yang kedua adalah literasi baca tulis. Kami siswa-siswi SD Sidorejo Lor 3, kami membudayakan membaca. Aku meluangkan waktu untuk membaca buku demi cerahnya masa depanku. Aku pilih, aku ambil buku di pojok baca, lalu ku nyamankan dudukku. Semakin banyak membaca, aku semakin tahu, bertambahlah wawasanku. Ku buka-buka, ku baca-baca, banyak manfaat yang aku dapatkan. Ku semakin pintar membaca, ku semakin pintar menulis, berhitung dan berkomunikasi. Selain pojok kelas, fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk menumbuhkan literasi membaca siswa tentunya adalah keberadaan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah menyediakan ribuan judul buku yang bisa dipinjam oleh siswa. Perpustakaan sekolah ditata sedemikian rupa sehingga siswa merasa nyaman ketika membaca di dalam perpustakaan. Kami menyadari bahwa untuk menumbuhkan literasi membaca siswa tidak bisa dilakukan oleh guru saja, tetapi juga ada andil dari orang tua murid. Untuk itu, di perpustakaan sekolah disediakan pojok baca orang tua, di mana di pojok baca tersebut kami menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan parenting. Kami percaya orang tua yang memiliki kebiasaan membaca akan menurunkan kebiasaan tersebut kepada putra-putrinya. Sehingga kami harap dengan adanya fasilitas pojok baca orang tua ini juga bisa meningkatkan literasi membaca para orang tua. Selain sebagai sarana untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, perpustakaan sekolah juga merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru untuk menambah wawasan
atau ilmu yang berkaitan dengan kependidikan. Nah, sekarang mari kita beranjak ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah juga tersedia pojok literasi, di mana di pojok literasi tersebut tersedia hasil karya guru dan siswa, baik berupa buku, artikel, dan yang lainnya. Dengan adanya pojok literasi, hasil karya guru dan siswa ini diharapkan bisa memotivasi dan juga mendorong siswa dan juga guru yang lainnya untuk ikut serta berkarya melalui tulisan. Kegiatan literasi membaca tidak hanya dilakukan di pojok baca kelas, perpustakaan sekolah, ataupun pojok literasi ruang kepala sekolah, tetapi bisa juga dilakukan di tempat-tempat lain yang sekiranya nyaman untuk membaca buku. Berbicara tentang kenyamanan dalam membaca buku, kami, SD Sidoarjo 3, juga menyediakan pojok baca sekolah. Pojok baca sekolah ini merupakan pojok baca yang bisa digunakan para siswa dan juga guru untuk membaca. Pojok baca kami tata, kami desain sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang nyaman dan juga asyik untuk siswa membaca buku. Dengan adanya pojok baca sekolah ini, kami berharap siswa-siswa bisa betah dalam membaca buku. Bagaimana? Menarik bukan menghabiskan waktu dengan membaca di pojok baca sekolah? Yang berikutnya adalah mading sekolah atau majalah dinding sekolah. Di mading sekolah ini ditampilkan hasil karya siswa, baik berupa gambar, poster, puisi, cerita pendek, dan yang lainnya. Melalui mading sekolah ini diharapkan siswa dapat mengapresiasi hasil karya teman-temannya. Untuk selanjutnya adalah literasi finansial. Salah satu inovasi yang kami lakukan kaitannya dengan literasi finansial adalah dengan memperkenalkan celengan target kepada para siswa. Apa itu celengan target? Secara garis besar, celengan target bisa dikatakan sebagai celengan yang digunakan untuk mengumpulkan uang sesuai dengan target yang telah dituliskan sebelumnya. Langkah pertama, siswa diminta untuk menentukan target nominal yang ingin mereka capai. Misalnya, mereka ingin membeli sepatu seharga 200.000, maka 200.000 itulah yang akan menjadi target nominal mereka. Kemudian siswa memilih stiker yang bertuliskan nominal sesuai dengan target mereka. Kemudian stiker itu ditempel pada celengan yang telah disediakan. Kemudian siswa menuliskan apa yang ingin dibeli setelah target terkumpulkan. Setelah celengan target selesai dibuat, maka selanjutnya adalah siswa menabung atau menyisihkan sisa uang saku ke dalam celengan target. Siswa mencoret nominal sesuai dengan uang yang dia masukkan. Melalui celengan target ini diharapkan siswa menyadari bahwa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya atau barang yang diinginkannya, maka siswa perlu melakukan usaha. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan uang atau menabung dengan menggunakan celengan target. Untuk selanjutnya adalah literasi numerasi. Melalui literasi numerasi ini diharapkan konsep matematika yang diajarkan di kelas bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi yang kami lakukan adalah dengan mendirikan kantin kejujuran. Di kantin kejujuran ini, siswa menghitung sendiri berapa yang harus dia bayarkan sesuai dengan apa yang dia beli, kemudian juga menghitung sendiri kembalian yang harus dia ambil. Untuk selanjutnya adalah literasi budaya. Di era globalisasi ini, kita para guru tentunya harus rajin memperkenalkan budaya lokal Indonesia kepada para siswa-siswi kita.
Tujuannya tentunya adalah agar mereka tidak lupa pada budaya sendiri di tengah-tengah maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Salah satu bentuk literasi budaya yang kami lakukan adalah dengan mengajarkan siswa-siswi kami untuk menulis gurit, yaitu puisi dalam bahasa Jawa. Untuk selanjutnya adalah literasi sains. Ada banyak kegiatan yang kami lakukan berkaitan dengan literasi sains ini. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan dan mengajak anak untuk membuat terarium. Dengan membuat terarium sederhana, siswa diharapkan bisa lebih mengenal komponen-komponen abiotik serta biotik apa saja yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dengan mengenal komponen-komponen tersebut, diharapkan siswa memiliki kepedulian terhadap komponen-komponen yang ada di lingkungan sekitar mereka. Demikian inovasi pengembangan GLS, Gerakan Literasi Sekolah di sekolah kami. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk like dan subscribe-nya dan share video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih, sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.